Semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Neng Maya. Bagaimana kalian teman-teman? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, hari ini aku mau buat camilan gurih-gurih, yaitu uli bakar. Nah, uli bakar itu ada yang bilang jadah, ada yang bilang tetel, ada yang bilang gemblong. Nah, mungkin tiap daerah namanya beda-beda ya. Nah, kali ini aku taunya namanya uli. Jadi buat uli cocolan sambal oncom ya. Oke, langsung ke bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Bahan uli ini ada 2 tahap ya. Ini beras ketan. Ini beras ketannya udah aku rendam 6 jam. Bisa juga semalaman ya. Bisa juga 5 jam atau 6 jam. Aku 6 jam. Nah, ini garam. Ini air panas, nanti kita didihkan dulu ya. Nah, ini kelapa parutnya yang setengah tua. Jadi nggak muda nggak tua ya, sedang ya. Ini 1 butir untuk 1 kilo tepung ketan ya. Untuk isiannya pastinya oncom. Nah, ini oncom harganya mahal banget bagi aku karena ini nggak ada di Kalimantan, nggak ada. Jadi ini diimpor dari Jakarta. Ini juga anakku bawa ya, bawa oncom. Ini pokoknya aku paling suka banget deh. Ini bisa diganti sama rendang, barter, oke. Ya. Nah, bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kencur. Ini kencurnya nggak aku kupas supaya wanginya tuh menyengat ya. Nah, ini cabai rawit, ini cabai merah keriting. Ini selera, kalau mau banyak bisa tambah lagi ya. Ini ada serai sebiji aja, daun salam, dan ini daun jeruk ya. Nah, ini aku pakai kaldu bubuk ayam. Ini pakai garam, pakai penyedap. Kalau teman-teman nggak suka, biasanya kan ada rasa manis. Aku nggak pakai gula ya. Oke, ini untuk supaya enak dan cantik, aku pakai kemangi. Oke teman-teman, aku udah didihin air ya. Tuh udah mendidih airnya. Nah, di sini teman-teman, karena aku sarangannya besar, takutnya nanti berasnya pada masuk sini. Jadi aku pakai sarangan seperti ini ya. Atau kalau teman-teman punya sarang untuk beras yang kayak kelambu itu, aku nggak punya ya, bisa juga ya. Nah, aku pakai ini aja. Sekarang kita tuang berasnya. Ini berasnya udah aku cuci ya, udah aku tirisin. Nah, ini kita ratakan, beras ketannya kita ratakan ya, supaya matangnya merata. Nah, gini, kita tutup, kita bolong-bolong ini supaya matang. Nah, ini kita tutup, kita kukus selama setengah jam, oke? Nah, sambil menunggu ketannya, kita tumis dulu isian oncom ya. Nah, ini aku blender aja, bisa juga diulek ya. Nah, aku blender aja. Oke, kita tumis dulu ya. Kita tumis sampai nggak bau langur karena ada kencur ya. Kita masukin aja serai, daun salam, daun jeruk, kita kucek-kucek. Nah, teman-teman, ini kita tumis sampai agak kering dulu ya. Nah, ini garam sama micin ya. Ini kaldu bubuk. Kita tuang air sedikit aja ya. Nah, ini udah harum. Kita masukin oncomnya ya. Nah, teman-teman, ini oncom banget, ini favorit aku banget nih. Aku mau oncom diceper sama rendang. Soalnya nyari oncom itu susah banget. Ini diapain aja enak. Nah, di sini di Kalimantan bukan susah lagi nyari oncom, emang nggak ada dan nggak pernah ada. Jadi aku ini juga kalau nggak ada Jakarta ya, beda ya kalau oncom goreng itu loh, yang sedap. Ini diapain aja enak, dibakar enak, ditumis pakai lenca enak. Kalau dibakar tuh ya, dipecak, sambalnya sambal kencur, mantap deh. Nah, ini teman-teman, ini pedas ya. Kalau teman-teman nggak usah pedas, kasih cabenya sedikit aja ya. Oke teman-teman, ini udah aku cicipin, rasanya mantap banget. Isinya kayak isian combro ya, mantap, ada kencurnya. Nah, kita masukin kemangi. Ini secukupnya aja dan opsional
opsional, biasanya tukang jualan nggak pakai kemangi ya. Kalau aku senang, enak. Nah, mantap nih teman-teman. Ini pakai nasi aja, pakai nasi hangat nih, dimakan gini aja. Wih, mantap banget. Nah, ini apalagi dicampur lenca nih. Wih, pokoknya dijamin nambah nasi deh. Nah, teman-teman, ini udah matang ya, udah kering tuh, udah nggak ada air lagi ya, minyaknya juga udah terserap. Nah, oke, kita matikan ya. Nah, ini kelapa yang setengah tua, kita masukin garam ya, kita aduk dulu. Jadi nanti kalau kita pas setengah jam matang, baru kita aduk-aduk sama kelapa, terus kita kukus lagi. Nanti sama air panas ya, disiram-siram air panas. Ini kita aduk aja dulu, kita sisihkan. Nah, ini emang belum matang ya, masih kayak arang gitu. Nanti kita tuang ke wadah, kita aduk sama kelapa ya. Oke, aku matikan dulu. Oke teman-teman, ini kita kasih kelapa parut yang tadi aku kasih garam ya. Nah, ini belum matang, belum proses matang. Ini nanti kita kukus lagi, baru sampai matang, baru kita tumbuk. Nah, ini kita tuang sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit tuang sini, takutnya kan masih keras. Kita aduk-aduk lagi. Oke, ini kita masukkan semuanya, kita aduk sampai rata ya. Nah, teman-teman, ini udah diaduk, kita diamkan dulu 10 menit atau 15 menit, baru kita kukus lagi ya, biar dia meresap, karena kan tadi pakai air panas ya, supaya menyerat. Nah, ini airnya udah mendidih ya, udah mendidih. Sekarang ini yang tadi aku udah aduk, sekarang kita kukus. Nah teman-teman, aku nggak pakai, tadi kan aku pakai sarangan, karena ini kan udah jadi setengah ketan ya, jadi nggak mungkin dia masuk ke dalam. Kalau tadi kan masih beras, takutnya dia masuk ke dalam. Nah teman-teman, ini kan kukusan tuh kecil, jadi bisa aku kukus 2 kali ya. Ini kita kukus kurang lebih 40 menit sampai matang, baru kita tumbuk. Oke teman-teman, ini aku bagi 2 mengukusnya nanti ya. Oke, kita tutup, kita kukus selama 40 menit ya. Nah, ini masih ada sisanya. Nah, ini udah 40 menitan. Nah, kita lihat, nah udah lembut ya. Nah, ini kita matikan dulu. Nah teman-teman, ini panas-panas, langsung kita tumbuk ya. Nah, ini aku sengaja masih di sini tumbuk. Nah, ini aku punya tumbukan untuk aku ngerujak. Ini aku mau alasin plastik supaya nanti nggak lengket ya. Nah, ini ulekannya juga aku bungkus plastik ya, jadi panas-panas kita ambil. Ini emang harus panas-panas ya, soalnya kalau udah dingin susah. Nah, ini kita tumbuk gini. Kalau teman-teman nggak punya seperti ini, bisa juga diulekan cobek. Itu di baskom, diulek-ulek kayak gini ya, tumbuk-tumbuk gini. Jadi ini nggak usah pakai tenaga, gini-gini aja pelan-pelan. Nah, ini sambil dibalik ya, dibalik gantian yang di bawah. Nah, ini untuk balik kita pelintir aja plastiknya ya. Nah, plastiknya kita pelintir gini, kita putar. Nah, aja. Nah, udah halus, kita tuang aja dulu. Nah, ya. Kita tumbuk lagi. Oh ya teman-teman, ini aku nggak semuanya ya. Oke. Udah aku pakai plastik nggak masuk ya. Nah teman-teman, ini aku mau cetak. Ini di loyang ya. Nah, ini loyangnya udah aku olesin minyak, atau di wadah plastik atau di wadah apa aja ya.
Ini kan dia lengket. Kalau zaman dulu dibungkusin daun sebungkus-sebungkus ya, jadi nggak di loyang ini. Ada juga sih yang di apa tuh, di nampan. Oke, kita tekan-tekan ya. Ini sesuaikan aja tingginya mau seberapa. Nah, satunya mau aku cetak ya. Nah teman-teman, ini bintik-bintik tuh mungkin kelapanya mupahnya kurang bersih kali ya, masih ada kulit kelapanya. Nah ini kita dinginkan dulu sampai bisa dipotong-potong, bisa juga masukin dalam kulkas ya. Jadi nanti udah dingin baru kita potong. Nah teman-teman, ini aku mau cetak pakai cetakan seperti ini. Ini ada yang besar, ada yang besar lagi ya, ada yang sedang kecil. Nah ini yang sedang. Nah teman-teman, kalau zaman dulu tuh buat uli ini dibungkus pakai daun satu-satu ya. Jadi gampang gitu bukanya, nanti gampang, gorengnya juga sekali untuk makan aja ya. Nah kali ini aku mau cetak. Ini cetakannya udah aku oles minyak ya. Ini. Nah kita ambil secukupnya. Kalau teman-teman misalnya mau jualan bisa dicetak, bisa ditimbang ya. Jadi biar sama. Nah ini kita tekan gini. Ya, nah bentuk gini kan. Jadi nanti kalau untuk jualan tuh dibakar, jadi bagus ya. Dan ini selera. Mau kalau dicetak pakai loyang atau wadah itu bisa dipotong segi empat. Kalau yang seperti ini bulat-bulat ya. Nah kalau teman-teman mau yang besar, misalnya seperti hamburger seperti ini, beda harga dong ya. Oke. Nah ini kita ini aja, kalau misalnya lengket udah dioles minyak ya. Nah, gini aja kita rapikan. Nanti kalau habis dibakar bisa ditekan-tekan lagi sama cetakannya ya, jadi bulat gitu. Oke. Nah teman-teman, ini aku mau bungkus pakai daun. Kayak saat zaman dulu kan kalau dijual abang-abang tuh kan, tape uli gitu kan, gini ya. Kita rapikan dulu, kayak yang tempe lengger. Ini kita lipat. Oke, ini yang dari kulkas ya, mau aku potong. Nah ini pisau plastik kita celupin ke tepung tapioka supaya nggak lengket ya. Sedikit aja nih, kira-kira. Nah ini pinggirannya kita congkel dulu ya, biar gampang diangkat nih. Nah ini kelapa ya, coklat. Oke teman-teman, ini aku kasih minyak sedikit. Nah aku bakarnya pakai teflon seperti ini ya, Happy Coil. Kalau teman-teman punya bakaran yang seperti abang-abang tuh boleh juga ya. Nah ini yang bundar dulu ya, kita bakar gini. Begitu sudah panas. Nah teman-teman kalau mau bikin yang besar seperti ini ya, mantap. Oke. Nah teman-teman, ini kan ulinya baru matang ya, masih lembut. Jadi kalau misalnya berdempel kan dia nempel tuh, kita rapin aja begini ya. Nah misalnya ini kan ininya misalnya bekas nempelan nih, kita dirin aja, kita giniin, kita rapiin ya. Jadi dia bagus loh. Kan ini kebenyok nih, kita diriin aja gini. Nah oke, ini udah kita angkat ya, kita angkat tuh.
Alhamdulillah teman-teman, ini uli bakar cocol sambal oncom udah selesai, mantap nih ya. Nah teman-teman, ini aku sekilo beras ketan jadi segini semua ya, banyak banget tuh. Ini yang aku bungkus pakai daun, tuh ya, banyak ya tuh. Jadi ini misalnya kita kapan mau kita goreng atau kita bakar. Nah ini kalau udah keras di kulkas ya, atau didiemin di ruang terbuka gitu, tahan 2-3 hari. Ini kalau udah keras gini digoreng mantap. Kalau masih lembek ini lengket ya. Nah teman-teman, biasanya kalau orang Betawi itu lebaran wajib ada uli gini, tapi baru matang segini dibungkus daun kecil-kecil, itu makanya pakai tape hitam ya. Nah kalau ini dibakar, jadi aku pakai sambal oncom. Nah teman-teman misalnya mau jualan nih yang kekinian, nah dibungkus kotak seperti ini atau kemasan yang lebih cantik ya. Nah kita cetak mau bulat atau mau segi panjang. Nah kita kasih oncom di atasnya sini, atau oncomnya tuh dipisah. Misalnya kalau pas Ramadan tuh ya, kan nggak mungkin dimakan ya, pasti dipisah. Nah, seperti ini ya, misalnya satu porsi itu 3 atau 2, itu selera yang jual ya. Dan harganya juga disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena kan tiap bahan kan beda-beda harga ya. Oke, ini nama aku karena aku yang buat kan. Ya, nggak tutup. Nah sekarang aku mau nyicipin ya. Ini aku pakai tangan aja ya, nggak pakai sendok dah. Nih aku buka dulu, ini masih panas. Nih aku cobain ya, mantap. Tuh lihat, wow. Ini pizzanya orang Indonesia. Nah ini makannya aku mau cocol aja, pakai oncom. Ini pedas banget, bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, pokoknya 100% mantap. Enak banget. Sambal oncomnya tuh pedas, wangi kencur, pakai kemangi. Wih, teman-teman kalau mau ide bisnis seperti ini, aku doain laris manis Tanjung Kipul. Dagangan habis, uangnya kumpul ya kan. Mantap banget deh. Nah teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman direndam, aku kan rendamnya 6 jam. Kalau teman-teman mau semalaman juga boleh, mau 5 jam juga boleh ya. Nah sampai sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe, jangan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, bye bye.